Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Seorang perempuan pedagang sayur tewas tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Korban sebenarnya sudah diteriaki warga, namun seolah tidak mendengar dan langsung tersambar kereta. Kecelakaan terjadi di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Kamis pagi. Akibatnya korban pengendara motor bernama Sri Wahyuni, pedagang sayur warga Desa Wonokerto Ngawi, tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat korban akan melintas di perlintasan kereta. Saat bersamaan melaju kereta Sancaka dari arah Jakarta menuju Surabaya. Warga sudah meneriaki korban agar jangan melintas dulu. Ternyata diduga korban tidak mendengar sehingga langsung tersambar kereta. Bahkan motor korban terseret hingga beberapa meter. Mau nyebrang pulang dari pasar, katanya itu mau nyebrang dari pasar tapi kemungkinan enggak nongeh kanan kiri, ya ternyata ada sepur lewat dari sebelah barat. Langsung ditabrak ya Pak? Hah? Meninggal dunia Pak? Langsung. Motor terseret sampai jauh mana Pak? Ya kira-kira berapa tuh ya? 100 meteran dari. Kalau motornya? Kalau motornya diseret sampai ke timur, kira-kira ya hampir 1 kilo motornya. Diteriaki, nah ini informasi korban ini malah nengoknya ke arah timur, jadi tidak melihat dari arah barat. Nah dia sudah di perlintasan sebelah utara, jadi kalau dari barat itu sebelah selatan, diteriak itu nengoknya malah ke kiri informasinya tadi. Sepeda motor 1 kilo di sebelah selatan rel, Keseret ya? terseret. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Sedangkan polisi masih olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang wanita tukang pijat di Mojokerto ditemukan tewas di rumah praktik kerjanya. Korban ditemukan membusuk dan diduga tewas terserang penyakit. Warga di Jalan Raya Bypass Desa Trawulan, Kabupaten Mojokerto dihebohkan dengan tewasnya seorang tukang pijat capek-capek bernama Andri Widianti Selasa siang. Wanita berusia 49 tahun asal Cermi Gresik tersebut ditemukan dalam kondisi tubuh membusuk hingga mengeluarkan bau tak sedap. Jasad korban ditemukan tetangga yang curiga tidak melihatnya sejak 3 hari lalu. Hasil olah tempat kejadian perkara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan tidak ada barang miliknya yang hilang. Diduga korban tewas akibat penyakit yang dideritanya. Sebelumnya meninggal itu tetangga korban, ya kan? Dia sudah tahu bahwa dia mengeluh, jadi mengeluh sakit lambung. Nah habis itu ya kan sudah ada 2 hari 3 hari ini kok nggak ada kelihatan. Akhirnya dari pihak yang punya panti pijat itu kan Surabaya. Nah itu telepon ke tetangganya bahwa suruh tengok kok nggak ada kelihatan kan gitu. Akhirnya ditengok ternyata sudah meninggal. Ada barang-barang yang hilang kan? Barang-barang yang hilang nggak ada. Tidak ada. Artinya sebenarnya ini sakit atau Sakit. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, 2 toko sembako di Pasar Bulak Banteng, Surabaya hangus terbakar. Diduga api pertama kali muncul dari kompor minyak pemilik toko yang memasak namun lupa dimatikan saat ditinggal melayani pembeli. Korban syok mengetahui semua barang dagangannya ludes terbakar. Lobongan, Bulak Banteng, perapatan. Kobaran api begitu cepat membesar menghanguskan 2 toko sembako di Pasar Bulak Banteng, Surabaya. Api pertama kali muncul dari dalam toko. Pemilik toko yang tengah memasak menggunakan kompor minyak lupa mematikan saat ditinggal melayani pembeli. Api kemudian dengan cepat membesar karena toko juga menjual bensin eceran dan LPG. Kobaran api juga menyambar ke toko sebelahnya. Warga yang panik beramburan keluar untuk berusaha memadamkan api. Butuh 11 mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi
untuk memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke toko lainnya. Kronologinya tadi memasak, terus memasak lupa ditinggal menjuali telur, menimbang telur. Tahu-tahu api besar. Diduga apa Pak? Masih kurang paham Pak, kalau bukan juga korsleting belum tentu, ada juga kemungkinan ada bensin karena di dalam ada jurigan bensin. Ini tadi kebetulan kosong. Di dalam apa aja? Tadi kayak ada tabung gas juga ya di dalamnya? Ya, LPG. Meski tidak ada korban jiwa, pemilik toko shock karena seluruh barang dagangannya hangus terbakar. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Tepergok mencuri motor di depan warung kopi, maling di Bangkalan dihajar dan diikat warga ke tiang listrik. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.